Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mahmudin, kelas 03 Teknik Elektro D4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mampu bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Yang kedua, mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana profesional. Esensi penyelenggaraan. Yang pertama, etimologis. Yang kedua, yuridis. Yang ketiga, terminologis. Tendensi pendidikan kewarganegaraan. Setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki waktu atau karakter yang baik dan cerdas. Smart, good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Materi yang kedua, konsep dan urgensi identitas nasional. Apa itu urgensi? Serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara bangsa Indonesia? Dan apa saja identitas nasional itu? Urgensi identitas nasional. Yang pertama, jati diri, kepribadian, identitas, dan keunikan. Yang kedua, nilai-nilai yang dianggap baik. Yang ketiga, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Identitas nasional sangat penting karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang ketiga, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Identitas nasional. Sumber sosiologis telah membentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sumber politis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi pencari atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih. Materi yang ketiga, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara. Yang ketujuh, konstitusi negara Indonesia. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Yang kesembilan, sistem Indonesia. Tantangan identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari atau perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyuntik, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Secara sederhana, identitas nasional mencakup semangat kebangsaan nasionalisme Indonesia, negara bangsa atau nation state Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya,
semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, bendera negara yang sangsaka merah putih, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945, integrasi wawasan Nusantara, serta tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional setelah melalui proses tertentu yang bisa disebut sebagai mengindonesiakan, yang berarti proses yang mewujudkan mimpi, imajinasi, dan cita-cita ideal bangsa Indonesia yang bersatu, adil, makmur, berharkat, dan bermartabat, baik ke dalam maupun keluar dalam kancah internasional. Materi keempat, konsep dan urgensi integrasi nasional. Sebagai bahasa integrasi nasional adalah penyatu suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara umum, integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jenis integrasi, yang pertama integrasi politik, yang kedua integrasi ekonomi, yang ketiga integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintahan itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dalam politik yang disepakati. Hal ini demikian memerlukan integrasi politik. Materi yang kelima, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Materi yang keenam, konsep dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Secara terminologis, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakuinya fungsi-fungsi dan hak-haknya. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya.
menjamin hak-hak asasi warga negara. Materi yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi Republik Indonesia tahun 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1950 tahun 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Lama 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Maka pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pembatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi.